luar biasa dengan Raja Mesir, Firaun. Karena orang yang paling cantik itu pasti akan diambilnya. Makanya memang kawin istri cantik ini juga pergumulan. Tapi bukan berarti kalau begitu kita mau cari istri yang jelek. Otomatis kan kita mau cari yang cantik. Betul. Sehingga saya mau katakan, pintar juga pergumulan, cantik juga pergumulan. Tetapi orang tidak mau jadi bodoh, toh? Orang juga tidak mau cari yang jelek. Nah, ketika dia tahu istrinya cantik, dia bilang sama istrinya, sini, sini. Kamu tahu toh, Mesir itu kan? Iya. Kenapa? Kau coba lihat kamu. Iya coba. Cantik sekali kau. Mungkin selama ini dia tidak dapatkan apa. Iya, kamu cantik. Bapak jangan menggoda. Kamu nggak mau saya bilang kau cantik. Kadang-kadang kan istri-istri kita begitu. Tapi jangan sampai gitu. Jadi kadang-kadang kamu cantik sekali. Pasti ada maunya. Iya, kalau senantiasa mencintai kamu. Kamu cantik sekali. Kita ke Mesir ini pasti kamu akan nyaman. Nah, dan ketika mereka tahu kamu, saya suamimu, bukan kamu suamiku, gitu ya. Maka pasti saya akan dibunuh. Ketika orang tanya, siapakah engkau? Apa hubunganmu dengan saya? Kamu katakan, saya saudara, bukan suami. Ini proses kekhawatiran di sini, betul? Khawatir. Siapa yang nggak mau khawatir mati? Tanya mah. Ya Sarah karena panggil Abraham itu Tuhan. Enggak Tuhan. Iya Tuhan. Tapi di situ, yang lebih herannya, Tuhan memberkati Abraham oleh karena keberadaan kebohongan itu. Firaun yang disikatnya, betul? Tegurnya. Nah, bukan berarti buat dosa supaya Tuhan berkati. Bukan. Tapi Tuhan mau katakan bahwa itulah alamiahnya manusia. Sebaliknya manusia, Tuhan memberkati manusia bukan berdasarkan kelakuan baiknya, tetapi berdasarkan janji setia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham. Sehingga jangan sampai kita katakan saya dapat berkat ini karena perbuatan baik saya, kemampuan saya dan lain sebagainya. No, itu semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Bawa Abraham lagi prosesnya sampai kepada kita melihat proses Lot. Lot itu proses juga. Kita melihat akhirnya bangsa asing datang merebut Lot, ya kejar lagi, dapat lagi dalam pimpinan Tuhan. Belum lagi kita melihat disikat, di situ berantem apa itu? Hamba-hambanya berantem satu dengan yang lain karena semakin kaya juga masalah. Betul. Akhirnya apa? Hikmat Tuhan berikan kepada Abraham. Kau pilih mana yang kau mau. Begini. Mau situ. Dia pilih yang subur itu. Siapa yang kamu pilih yang subur? Beda. Dia pilih. Ternyata di situ ada masalah. Kita pilih, tapi Tuhan tidak ada di situ. Makmur bagaimanapun pasti banyak masalah di situ. Lebih baik silakan orang pilih duluan, dia salah pilih, kita pilih benar. Betul kan? Iya. Jadi, saya mengatakan ada mudah. Kalau kita lagi, ada seseorang yang cantik, ada 5 orang yang mau serang, suruh dia duluan. Kenapa? Kalau 4 itu sudah lewat, nggak diterima, kita datang, kita diterima, lebih bangga. Betul. Mereka kalah saing dengan kita. Nah, betul. Jangan sampai membekalahi satu dengan yang lain karena perempuan. Iya. Kalau berkelahi dengan perempuan baru berkumpulnya luar biasa. Berkelahi karena perempuan, persekutuannya besar sekali. Tetapi coba diajak untuk persekutuan pemuda-pemudi, di mana mau? Suruh yang lain duluan. Pasti ketika semua geser kita maju. I love you. Pilihan yang terbaik. Kita bukan hanya baik, tapi terbaik. Oh, makanya jangan hanya gara-gara itu. Ada yang ngomong itu. Maka di sini kita melihat itulah proses. Selanjutnya kita melihat Abraham proses Tuhan terus sampai kepada anaknya. Tuhan kasih anaknya
Ishak, Tuhan bilang ambil anakmu pergi. Itu tantangan bagi Ayub. Tuhan bilang sama pendeta Ayub, pendeta Ayub, kau tahu ada Bukit Nisio? Saya tahu Tuhan. Kamu sering kebaktian Padang? Ya, di situ. Oke, kalau begitu, ambil anakmu. Mana yang paling kamu sayang? Semuanya saya sayang. Bawa 3-3. Mungkin saya bilang sama Tuhan, Tuhan, Abraham hanya 1, kenapa saya 3? Tapi semakin bingung saya kalau Tuhan suruh saya pilih mana. Betul? Saya sayang semua. Betul? Saya nggak pilih 3-3, saya pilih di antara 1 di sini. Ya, nah di sini kita ada proses iman. Kenapa proses ini? Proses ini adalah satu proses karakter dan kedewasaan iman daripada Abraham. Supaya ketika dia menerima berkat Tuhan, dia menerima anak yang dijanjikan, dia sudah matang menerima itu. Sehingga ketika berkat itu datang, dia tidak menempatkan berkat itu lebih tinggi daripada Tuhan. Betul? Tetapi dengan karakter yang sudah dibentuk oleh Tuhan, iman dan percaya yang sudah kuat, dia hanya tetap memandang berkat hanya sebatas berkat. Sedangkan sumber berkat itu beda dengan berkat. Maka dia tidak menempatkan berkat dalam posisi sumber berkat, dan sumber berkat diturunkan hanya sebatas berkat. Betul? Tetapi dia tetap menempatkan Allah adalah Allah, dan berkat Allah hanya sebatas berkat Allah. Sehingga berkat Allah tidak menjadi alasan untuk membawa dia, membatasi dia untuk tidak datang kepada Allah. Ini berkaitan dengan karakter, berkaitan dengan kedewasaan iman. Bukankah kita dapatkan ada orang yang berdoa habis mati-matian sampai rambutnya rontok, itu hanya karena sebuah permintaan. Tapi kadang-kadang ketika Tuhan memberikan permintaan itu, kadang berkat itu dia pakai untuk menghalangi dia untuk tidak datang pada Tuhan dan tidak lagi berdoa. Kenapa? Itu berkaitan, bukan hanya sesuatu biasa, karakter dan kedewasaan iman. Nah, ke orang seperti ini kita langsung bisa mengukur sejauh mana kedewasaan dia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau berkat itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup ini. Maka tujuan Tuhan bukan hanya masalah jawaban janji, tapi Tuhan juga membentuk yang pertama, kualitas iman, supaya orang dunia melihat bahwa kita beda dengan dunia. Kita tetap aman dalam kondisi ketidaknyamanan. Yang kedua adalah kita punya karakter dan kedewasaan iman yang bisa membedakan mana Tuhan dan mana berkat. Sehingga kita tidak bisa samakan antara Tuhan dan berkat. Itu beda. Tuhan adalah Tuhan, berkat hanya berkat. Nah, ini kedewasaan dan pengenalan yang sungguh dari Tuhan. Itu Tuhan buat di dalam Abraham. Maka ketika Tuhan bilang ambil anakmu, pergi, dia katakan sorry ya Tuhan. Dia tidak katakan begitu, tapi dia katakan oke, siap. Besok pagi dia ambil pelana, pasang di keledainya, angkat anaknya, taruh di atasnya, dia bilang sama 2 bujangnya, ikut saya, kita pergi. Wah, bukankah ini kedewasaan iman yang luar biasa? Kalau tanpa pembentukan, dia tidak akan mungkin siap seperti itu. Tapi pembentukan itu menyiapkan dia untuk taat kepada Tuhan daripada menyayangi berkatnya. Tuhan bawa. Dan lebih sakitnya lagi ketika berada di bawah Bukit Muria. Kemudian anak ini bilang, Papa, api, pisau, sudah ada. Di mana ketombannya? Di mana temannya? Ada iman yang luar biasa. Tuhan menyediakan. Jehovah Jireh